Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Masya Allah, semangatnya masih luar biasa. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan berdoa. Supaya apa?
pagi. Sudah mandi semua sebelum berangkat sekolah? Sudah. Sudah gosok gigi? Sudah. Coba, Bu Guru mau tanya, diingat-ingat langkah menggosok gigi itu apa saja sih? Ada yang Cuci gigi. apa? Membersihkan sikat gigi, kemudian Kasih pasta gigi. kasih pasta gigi, kumur-kumur, sikat giginya. Habis disikat, langsung berangkat sekolah. Kumur-kumur dulu. Sudah selesai? Kalau misal gosok gigi tanpa pasta gigi nih, kita lewati langkahnya. Tidak menggunakan pasta gigi. Kira-kira bagaimana? Nah, tetap bau. Akan dapat hasil yang maksimal atau tidak kalau kita meninggalkan beberapa langkahnya? Tidak. Ada hubungannya nih dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang apa saja nih yang harus kita capai dari pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah apa yang pertama? Siswa mampu menjelaskan secara sederhana apa itu berpikir komputasional. Oke, yang kedua, Siswa dapat menyebutkan prinsip-prinsip dasar berpikir komputasional, dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma. yang ketiga, Siswa dapat menghubungkan konsep berpikir komputasional dengan kegiatan sehari-hari. jadi hari ini kita akan belajar tentang apa sih itu berpikir Komputasional. Ada yang tahu sebelumnya apa itu berpikir komputasional? Ada yang bisa jawab? Berpikir secara komputer. Berpikir secara komputer atau berpikir seperti komputer. Nah, bagaimana sih cara berpikir seperti komputer itu, Bu? Adik, ada hubungannya dengan yang sudah Ibu tanyakan. Bisa tidak kalau kita meninggalkan langkah-langkah tadi ketika menggosok gigi? Karena tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, berpikir seperti komputer tadi, berpikir dengan langkah-langkah atau secara teratur. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di layar. Ibu beri waktu 1 menit. Coba kalian pikirkan, kira-kira gambar ini menunjukkan suatu masalah. Nah, masalahnya apa sih? Apa? Kamar tidur berantakan. Iya, ada satu masalah, kamar tidurnya berantakan. Kira-kira nih, kalau anak-anak di rumah, kamar tidurnya berantakan, apa yang harus dilakukan supaya kamarnya rapi? Membereskan. Bagaimana cara membereskannya? Apakah langsung disapu semuanya supaya bersih? Tidak. Terus bagaimana? Membereskan mainan. Mainan ke Tempatnya. kemudian Membereskan buku. membereskan rak buku. Bukunya diletakkan di kotak mainan atau di raknya? Terus kemudian apa lagi? Membereskan tempat tidur. Ya, membereskan tempat tidur. Kemudian Merapikan pakaian. ya, merapikan pakaian kotor. Diletakkan kemana kira-kira? Ke meja. Ternyata anak-anak sudah mampu nih berpikir secara komputer. Kok bisa, Bu? Berpikir komputer itu ada beberapa prinsipnya. Nah, ini tadi berpikir komputasional adalah cara berpikir seperti komputer untuk menyelesaikan masalah secara logis atau masuk akal. Kemudian sistematis atau berurutan tadi seperti langkah menggosok gigi dan efisien atau cepat. Nah, berpikir komputasional itu ada 4 prinsip. Apa saja? Coba dibaca prinsipnya. D.
de komposisi. Itu apa? Memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Tadi masalahnya kamar berantakan, dibagi-bagi nih ke bagian kecil masalahnya. Mainan diletakkan di kotak mainan, tadi kata anak-anak. Kemudian baju dibereskan ke tempat baju. Kemudian tempat tidurnya dirapikan dan membalikan buku ke tempatnya. Itu satu prinsip dekomposisi. Prinsip yang selanjutnya ada pengenalan pola atau pattern recognition, yaitu apa pola itu? Pola itu seperti sesuatu yang berulang, mirip atau sama. Kalau kamu tahu polanya, kamu bisa lebih cepat menyelesaikan sesuatu. Nah, ternyata anak-anak juga sudah melakukan sesuai prinsip pengenalan pola. Yang bagaimana, Bu? Tadi dijelaskan. Pola itu berulang, mirip atau sama. Tadi katanya mainan dikumpulkan dengan mainan. Kira-kira kan polanya sama nih, bentuk mainan. Kalau ini adalah benda mainan, kita letakkan di kotak mainan. Kemudian buku, yang sama-sama buku kita letakkan di tempat buku. Kita letakkan di tempatnya. Lebih jelasnya, ini penjelasannya. Pola penempatan benda sesuai kategorinya. Tadi buku diletakkan di tempat buku. Kemudian sepatu dan kaos kaki letakkan di rak sepatu. Mainan kita masukkan ke kotak Mainan. Baju ditata di lemari. Kemudian semua baju kotor diletakkan di keranjang. Ini pola penempatan benda sesuai kategorinya. Kalau pola pengulangan langkahnya, tadi dari sini nih, misal kita ambil mainan, kita letakkan di kotak mainan. Kita balik lagi ambil mainan lagi nih, yang lain, kita kembalikan lagi ke tempatnya atau kotaknya. Nah, itu sudah berpola. Mainan ke kotak, ke mainan lagi, ke kotak lagi. Lebih jelasnya coba, Bu Guru punya gambar. Gambar apa ini? Lingkaran. Ini? Lingkaran. Ini? Segitiga. Kemudian pola selanjutnya apa kira-kira? Lingkaran. Jadi seperti ini polanya. Kalau kita lanjutkan lagi, setelah lingkaran apa polanya? Segitiga. Oke, pintar. Segitiga. Nah, ini pengenalan pola atau pengulangan pola. Berpikir prinsip berpikir komputasional yang selanjutnya apa? Abstraksi atau abstraction adalah memilih hal yang penting saja, yang tidak penting kita tinggalkan. Contoh, kita mau membereskan tadi nih. Apakah kalian melihat warna dindingnya apa? Gambar yang ada di tembok apa? Tidak kan? Nah, kita fokus ke benda yang berserakan di lantai. Jadi yang tidak penting kita abaikan. Supaya apa? Supaya masalah kita cepat selesai. Lanjut. Prinsip yang selanjutnya apa? Berpikir algoritma. Setelah tadi melewati 3 prinsip, kita tentukan langkahnya. Kita mulai dari mana dulu untuk membereskan. Ambil mainan dari lantai, masukkan mainan ke dalam kotak. Tata buku di rak buku, kemudian lipat selimut dan rapikan ke kasur, letakkan di tempatnya, letakkan sepatu di tempatnya. Langkah-langkahnya yang akan kita lakukan ini disebut dengan berpikir algoritma. Sampai di sini sudah paham tentang apa itu berpikir komputasional? Secara tidak langsung sebenarnya kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Apa tadi berpikir komputasional?
Berpikir seperti komputer. Oke, pinter. Seperti komputer itu yang seperti apa? Logis, sistematis, efisien. Pinter sekali. Berarti sekarang coba Bu Guru minta buka buku catatannya, tuliskan yang sudah kalian pahami, yang sudah Ibu jelaskan tadi. Pola, abstraksi, pintar sekali. Berarti sudah paham ya dengan penjelasan singkat tadi. Sekarang kita akan mencoba praktikkan dengan menggunakan prinsip berpikir komputasional. Nanti di sini Bu Guru akan bagikan LKPD. Cara pengerjaannya silahkan dibaca nanti di LKPD. Alat tulisnya bawa semua kan guntingnya? Oke, siapkan. Nah, coba sekarang Ibu jelaskan sedikit. Perintah untuk mengerjakan LKPD tadi, yang pertama kalian baca dulu nih masalahnya. Bayangkan kalian mengendalikan robot nih. Bagaimana supaya robot ini bisa mencapai tujuannya ke taman dengan menggunakan kode. Ya, jadi kode ini nanti silahkan digunting. Di situ ada kode maju, ada belok kanan, ada belok kiri. Jadi silahkan ditempatkan pada posisi yang benar. Nanti langkah aktivitas yang kalian lakukan sudah ada di LKPD. Jadi silahkan dibaca terlebih dahulu. Setelah dibaca baru silahkan dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Yuk silahkan dikerjakan. Nah, dulu. Iya, di situ. Gimana? Ada kesulitan? Oke, harus dikerjakan dulu. Berarti ini gunting dulu. Ayo, bagi tugas. Intinya biar cepat selesai. Ini. Kok ini? Sekarang bagaimana? Kira-kira setelah robot ini mau jalan ke sini apa nih? Mangkrak atau belok kanan? Ya, gunting. Iya. Iya. Mengguntingnya dari gambar gunting itu ya. Silakan ikuti. Nih, yang ini. Di sini kan ada gambar guntingnya. Jadi silakan digunting. Di belakang sudah ada double tipnya. Jadi tinggal tempel. Nanti hasilnya dipresentasikan di depan. Silakan dipecahkan bagaimana si robot bisa mencapai ke tujuan. Ya, benar juga. Ini guntingnya.
beberapa langkah kalian bisa mencapai tujuan. Jadi silakan cari langkah yang kira-kira paling cepat dan paling mudah. Ada beberapa jalan yang bisa dilewati. Kalau panahnya ke sini, ini dia balik lagi. Ya benar, kalau mau jadi balik lagi. Apa?
Silahkan, boleh. Geser ke apa? Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Google akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami bertugas membawa robot dari rumah ke taman. Pertama, kami membaca masalah jadi langkah kecil. Kemana robot harus belok, maju, atau berhenti. Kami membuat kode. Maju, belok kiri, maju, belok kanan, maju, belok kiri, belok kanan, maju. Coba, sabar. Kita perhatikan langkah yang sudah diberikan dari kelompok 1. Ya, langkah pertama apa? Langkah pertama, maju. Maju, kemudian Langkah kedua, belok kiri. belok kiri. Adakah kelompok yang lain sama jalannya yang dipilih? Ada. Oke. Coba Mbak Sarifah geser sambil kita lihat gambarnya. Dari pertama apa? Maju. Kemudian belok kiri. Belok kiri. Terus maju. Kemudian maju. Belok kanan. Ayo. Maju, belok kiri. Maju. Oh ya, belok kanan. Kemudian maju. Kemudian lagi belok kiri. Kemudian belok kanan. Maju sampai ke taman atau sampai ke tujuan. Yuk, dilanjutkan. Kami menemukan pola berulang seperti maju 2 kali yang sering muncul. Dari kegiatan ini kami berjalan berpikir komputasional membantu kami menyelesaikan masalah secara teratur. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Lihat, ada yang mau menanggapi dari kelompok 1? Sudah cukup? Boleh, silakan duduk kembali. Assalamualaikum Coba diperhatikan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ChatGPT. Tugas kami membuat robot berjalan dari rumah ke taman lewat petunjuk kode. Kami menyusun algoritma maju, kiri, maju, kanan, maju, kiri. Saat robot kami salah langkah, kami memeriksa letak kesalahan dan memperbaikinya. Kami menemukan pola kanan, maju, yang muncul 2 kali. Kegiatan ini seru karena kami bisa belajar memecahkan masalah bersama. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi? Cukup? Tadi langkahnya sama dengan kelompok 3. Ya? Sama? Iya. Kalau dari kelompok 4, setelah maju belok ke kiri, baru kemudian maju lagi. Oke, silakan boleh duduk kembali. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Nah, sampai di sini, apakah kalian tadi mengerjakan
4 prinsip berpikir komputasional? Ya? Ya. Coba. Yang pertama tadi adalah berpikir dekomposisi. Apa yang kalian pecahkan? Yo. Dari masalah tadi, masalahnya apa sih tadi? Robot ingin pergi ke taman. Lewat jalur mana yang bisa dilewati? Nah, kalian sudah memecahkan nih. Harus maju, harus belok ke kanan, belok kiri. Nah, itu sudah memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Kemudian tadi ada yang menyebutkan tidak mengabaikan warna dari kotak-kotaknya. Nah, benar. Jadi kotak-kotak ini kita abaikan warnanya. Ya. Atau berpikir secara abstraksi. Kemudian pengenalan pola. Tadi sudah disebutkan juga sama anak-anak. Polanya ada yang maju 2 kali, ada yang maju belok kanan, maju belok kanan. Itu sama. Pengenalan pola. Kemudian algoritmanya di terakhir tadi sudah kalian sebutkan. Harus maju, maju, maju. Kemudian belok ke kiri atau belok ke kanan. Berarti sudah menerapkan. Nah, sekarang karena sudah belajar menggunakan LKPD yang sederhana atau yang gambar, sekarang kita coba menggunakan permainan digital, menggunakan komputer. Nah, sekarang coba komputernya dihidupkan dulu, langsung masuk ke Google. Ketika masuk ke Google, langsung masuk ke Blocky Game. Masukkan dulu. Sandinya ada yang di papan tulis di pojok kanan. Sudah? Sudah bisa masuk? Pakai ini aja, wifi yang punya dulu, yang real. Yang nggak bisa masuk silahkan pakai jaringan wifi yang Realme. Jangan pakai ruang guru. Sandinya 1 1 2 2 3 3 4 4. Coba pakai itu masuknya. Kalau susah yang pakai ruang guru.
bisa dibuka. Coba kalian gerakan tuh supaya robotnya bisa melangkah. Ya, habisin satu. Sudah ada yang berhasil? Sudah. Di RKPD coba kalian selesaikan sampai level 3. Ya, nanti kalau sudah kalian coba, dibaca nih perintahnya, ada tugas 1, 2, 3, dan 4. Silakan dicoba-coba dulu. Apa yang kalian kerjakan? Ini level berapa? Buat lagi. Untuk level 1 masih percobaan. Untuk tugasnya yang di level 2. Iya, oke. Dibaca perintahnya. Berarti level berapa ini? Level 2. Level 1-nya sudah? Nah, tuh kira-kira apa langkahnya dari level 2? Belajar. Masih nunggu, berarti harus diulangi lagi langkahnya. Oke, pintar. Oh, dituliskan langkahnya. Tadi kan? Kembalikan yang di level 2.
Sudah? Sudah selesai? Belum? Untuk RKPD-nya sudah selesai? Sudah? Ya, coba kita presentasikan dulu hasilnya. Presentasi. Ah, ternyata masih fokus semuanya. Jadi kita presentasikan. Oke. Kalau bunyi seperti itu tadi kira-kira gagal atau maju? Gagal. Berarti harus cari polanya lagi. Harus cari ke kodenya lagi. Sudah yuk. Berhentikan dulu gamenya. Kita presentasikan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tiga grogi kami main sampai level 3. Tantangannya adalah menentukan belok kanan atau belok kiri di jalan berikut buntu. Algoritma kami maju, belok kiri, maju, belok kanan, maju. Pola yang kami temukan setelah belok selalu ada maju 2 kali. Gambar-gambar biasa tidak penting. Kami fokus ke jalan dan posisi akhir robot. Ini seperti jadi programmer sungguhan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Lanjut ke lomba 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kanva akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di level 2 dan 3 blok game, kami menemukan masalah kecil seperti robot menabrak dinding. Itu kami pecahkan satu persatu. Langkah algoritma kami: maju, kiri, maju, kanan, maju. Polanya, setiap habis belok, pasti maju 2 kali. Kami tidak fokus pada warna, karena yang penting adalah kode dan tujuan robot. Seru sekali, kami merasa belajar sambil bermain. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas? Kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa sudah mempresentasikan semua dari RKPD 1 dan RKPD 2. Coba sekarang kasih tepuk wow untuk semuanya. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W,
pelajaran besok kita masih lanjut tentang berpikir komputasional, tapi kita khususkan buat main games dulu ya untuk pertemuan berikutnya. Nah sebelum pulang silakan dibereskan